An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita semua, aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Ya. Perbanyak, kata Nabi, mengingat yang memutuskan kelezatan. Ya. Apa yang memutuskan kelezatan? Yakni al-maut, yaitu mati. Bahasa singkatnya, perbanyak mengingat mati. Karena mati itu pemutus kelezatan. Kenapa yang Nabi garis bawahi khusus di sini kalimat kelezatan? Padahal mati itu memutuskan semuanya. Iya. Kenapa Nabi tidak langsung mengatakan perbanyak ingat yang memutuskan hidup? Kenapa tidak Nabi bilang begitu? Karena di hidup itu tidak semuanya lezat. Ada hidup demen, ada hidup susah. Ada yang indah, ada yang sakit, ada yang menderita, ada yang bahagia. Makanya Nabi tidak sebut langsung. Perbanyak mengingat yang memutuskan ya hidup. Kenapa Nabi tidak langsung mengatakan aksiru zikra hazimil amrad, hazimil makrub, perbanyak mengingat yang memutuskan sakit. Sama, yang memutuskan sakit juga mati. Kenapa Nabi tidak mengatakan perbanyak mengingat yang memutuskan susah? Yang memutuskan susah juga mati. Kita bahas satu-satu sekalian. Ya. Kenapa Nabi hanya memperingatkan kalimat lezat? Ya. Pertama, ya, tidak ada orang yang mau hilang kelezatan bagi dirinya. Ya. Kalau mati, udah ingat mati kan dengan teman ini aja. Ya. Mau ingat kalau mati dengan si molah ini, ya hilang molahnya. Ya. Ini yang pertama. Karena tidak semua orang yang sedang nikmat, yang sedang indah hidupnya, yang sedang bahagia hidupnya, ya, tidak banyak yang mengingat mati. Karena lupa rata-rata orang dengan mati kalau sudah lezat, kalau sudah nikmat. Ya belum bisa rata-rata layatannya. Ya ekonomi ke bawah, tidak terlalu lezat. Kan, ya. Dia mau dengan si lezat-lezat ini aja. Dia mau dengan si molah-molah ini. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Ya. Makanya Nabi menggarisbawahi, perbanyak mengingat yang memutuskan lezat. Kenapa Nabi tidak mengatakan perbanyak mengingat mati yang memutuskan susah? Akad dengan susah, putus susah. Akad dengan sakit, mengingat yang memutuskan sakit. Ya. Padahal semuanya akan putus dengan mati itu. Kenapa Nabi tidak memperingatkan orang yang susah untuk mengingat mati? Kenapa Nabi tidak mengingatkan orang-orang yang sedang stres mengingat mati? Karena dengan stres jak mulam petana mati no. Ya terusnya duit dengan stres, dengan susah, tidak belum ingat mati. Malah ia meta mati, ya terusnya duit gantung dirinya dengan. Duit mati dirinya lewat minum racun. Ada dengan molah minum racun ke? Tidak ada. Tidak ada. Yang menginginkan mati itu, ya biasa dengan susah, dengan sakit lah ambil taubat wah. Dengan toa ini Bajang Malik, para pedara, ya, beliau menginginkan mati itu, bukan ingin Bajang Malik, tidak mungkin. Apalagi umur beliau siwak puluh, darah harapan Bajang Malik. Arah berapa nanti? Dah. Malah mati beliau ingin. Orang sudah lanjut usianya, malah ingin dia meninggal, karena sudah, ya, berdeparan darah pegawaian Malik, ya, apalagi nak dengar anak-anak ngomel-ngomel diri,
Nah, dengar anaknya yus karena mati wah ini. Kemudian milih mati wah ini. Dia inginkan mati itu. Makanya Nabi tidak menyebutkan memperbanyak mengingat mati dari orang yang sudah tua. Memperbanyak ingat mati kepada orang-orang yang susah. Memperbanyak mati orang-orang yang miskin. Kemudian mereka mati dengan masih menunggu. Si dia dulu mati no, kita peringat si Nabi. Pejabat, orang kaya, dengan bajang, dengan sehat. Ini yang diperingati tadi. Semua itu adalah bahasa lezat. Lezatnya masa muda. Lezatnya jabatan. Lezatnya kesehatan. Lezatnya kekayaan. Semua ini tidak dengan lupa mati. Mereka itu yang diperingati oleh Nabi. Dengan susah saja. Yang sibuk. Bulan petana mati. Yaitu seluruh dengannya mati dirinya. Melalui gantung diri. Melalui nabrak diri. Melalui nenggelamkan diri. Makanya mereka tidak perlu disuruh ingat mati. Tidak perlu disuruh oleh Nabi. Karena mereka sendiri mencari mati itu sendiri. Nah, mungkin pelunggu. Lezat ini. Lezat ini lagi. Oh, lezat, polos-polos. Takut mati itu kan. Ya, kita lah yang diperingati oleh Nabi. Aksiru zikra hazimil lazat. Oleh sebab ini jemaah sekalian, perlu kita tahu. Jadi mati ini bukan kembali sebenarnya. Ya, bukan kembali. Makanya disebut ajal itu batas kita kembali kepada Allah. Batas terakhir. Ya kan sehat ini atau pada tulak kojok nenek. Ya kan sehat ini atau pada tulak. Tidak mungkin orang yang jelek perbuatannya yang tidak mau kembali kepada Allah di saat sehatnya lalu meninggal tidak akan pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kembali kepada Allah. Orang-orang yang waktu sehatnya, waktu molahnya, waktu kayanya, kalau dia tidak kembali kepada Allah, tidak akan pernah menemukan jejaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya terus belum ketelayatan, tidak tertulak ini. Nanya kata nenek atau pada tulak tumbe, tulak nginget nenek. Hanya orang-orang yang kembali banyak mengingat Tuhan yang akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ya mun ngan cengek pernah gawe mati pelot dino. Tidak akan pernah kembali kepada Allah itu. Tidak akan menemukan Allah itu. Neraka tahun ini. Tidak akan pernah menemukan Allah di neraka. Mun temele berat kencan nenek harus di surga. Nah, untuk masuk surga itulah kita kembali dulu di dunia ini. Kembali mengingat Tuhan. Kembali melaksanakan perintah Tuhan. Kembali menjalankan apa yang Allah suruh kepada kita. Itulah sebenarnya orang-orang yang kembali. Bukan ini kembali, bukan. Ya, ini keniscayaan tak jadi manusia. Mati itu adalah keniscayaan. Ya, memang kita tidak tinggal di dunia ini. Masih ada alam lain. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan walaupun dengan kemolahan tapi tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Tidak menyebabkan kita lupa kepada kematian. Alhamdulillah. Belum ngembang hati, ngembang iman. Kirang layatan itu sudah luar biasa jemaah sekalian. Daripada pengembang motor itu hangat mati ngombe. Ngembang kekayaan, kita ingat mati. Orang yang luar biasa ini, tapi kita ingat mati. Kita ingin berangkat menolong saudara kita. Ya, sekali lagi, hakikat kembali di saat kita masih hidup. Yang ulangi, hakikat kembali yang benar, kenyakan hidup ini kita sehat-sehat. Sila kepada tulak sila. Jadi pikiran dengan mati tulak, mulang menona tulak, menyebut dia. Ya, insyaallah. Mari kita kembali di saat kita sehat, banyak mengingat Allah. Sebabnya guru besar kita ngejak kita agar kita utama surga barang-barang. Lagu terpacu na beliau. Pacu gamana ngaji sembahyang puasa nudan gama pada taman surga. Taman surga di sini bukan syaratnya 3, bukan. Ya, walaupun mau saya menyebut itu hebatnya beliau. Ngaji kena. Ngaji itu tidak hanya orang rendah. Semua yang buat perlu sadar itu ngaji namanya. Ya, lektor dengan susah sadar itu. Ngaji no. Ya.
Kita dengan tabrakan, sadar kita. Ngaji kita ini. Semua yang buat kita ingat kepada Allah disebut ngaji yang sekalian. Ada kata pelunggu mesa-mesa kita ngawis. Sadar itu kubur nih. Dengan jiwa ini. Dikira cuma 3, baju gamaknya, ngaji, sembahyang, puasa. Ngaji itu semua yang buat kita sadar kepada Allah. Itu ngaji. Sembahyang. Lalu ciri dengan sembahyang. Todokna bagus songkatnya, hatinya bagus, ya niatnya, pegawaiannya bagus. Itu orang sholat sekalian. Ya. Arangkah dengan sembahyang salah ke? Arah? Darah. Ada sembahyang dengan sembahyang salah pegawaiannya? Darah. Ada dengan sembahyang lengan perhatiin nah? Darah. Dakan ini bersapa, pasaling liu aja bare. Assalamualaikum. Saling liu ya. Kena anda kena bani liu unu doang. Kan ini liu ni. Ay musuh kuno. Ndek na bahani wajib liu ya. Begitu hebatnya sekalian. Yang nanya sembahyang itu selama kita mampu menjaga mulut. Selama kita mampu jaga pegawaian kita si bagus. Selama hati kita terjaga. Itu adalah sholat. Dan itu yang sebenarnya sholat. Yang disebut aqimus sholat. Dirikan. Ya, amalkan isinya maksudnya itu. Ya kita sembayangkan kita bani ngeros kotor. Yang ngamalang te si berhidup menjebat tu. Kita nggawi bani salah. Ya kadun te bilang dulu. Yang terakhir adalah puasa. Inti puasa tahan nafsu dah. Ya. Jaga batur tambeli motor itu na bau tersyukur milu. Oh tenyingga no. Tahan nafsu ya karena puasa. Ya, karena ada puasa di namangan ini. Inti puasa orang yang mampu mengendalikan nafsu. Bukan membunuh nafsu. Kita tidak diperintah membunuh nafsu. Muntah semati nafsu entah dibawa urung tidak mangan. Tapi kita disuruh mengendalikan. Ya, nah sekalian. Agar hati anda tetap bagus. Nah, dengan beli motor, penunggu beli bodrek. Dengan beli TV, dia beli diapet. Susah doang. Hah? Itu namanya talu hati sakit. Sakit hati. Sakit jahil. InsyaAllah. Jelas ya? Nah, mari kita tetap kembali. Alhamdulillah. Ya. Walaupun tunggu tidak sebajang dengan si bajang-bajang. Ya. Tetap pelunggu jalan. Dan pelunggu sehat-sehat. Panjang umur. Memurahkan rezeki untuk berjuang layatan. Ya. Mudah-mudahan. Kita tetap mengantar baik. Ya. Kita tetap mengantar. Kalau pelunggu bosan, nanti kami antar pelunggu. Udah suma aja. Ya. Tapi mari kita sama mengantar dulu. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah ayahanda amat sa'ah. Dari umurnya sudah insyaAllah. Akan diselamatkan Allah. Balu bulu dihapus dosanya, ditetapkan kebaikannya. Siwa bulu diridai oleh Allah Subhanahu. Cukup ah modalnya kan 2. Menemu rida nenek ngombe. Selesai masalah. Dihapus dosanya, tinggal perbuatannya. Ngombe. Selesai aman. Ya. Itu insyaallah. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Walaupun demikian dia mewakili panglima kita semua ikut berbelasungkawa atas meninggalnya 6 orang anggota Hizbullah hari ini. Dan semua keluarga diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dan semua anggota juga diberikan terus semangat untuk selalu berlayatan. Ya, keluarga wakil keluarga. Anda kata narap pilih hilap salah almarhum Mama Sahniki. Temapang gue. Alhamdulillah. Yang kedua mari kita sama-sama saksikan almarhum Mama Sahniki dengan bagus. Bagus. Asyhidu alaihi bil khair. Asyhidu alaihi bil khair. Asyhidu alaihi bil khair. Wallahu terima kasih. Maaf Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.